teman-teman, semoga selalu Melagi Kreatif. Channel yang selalu berusaha memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Melagi Kreatif. Iya, elah berkarya dengan terus. Iya, elah tanpa batas. Elah. Apa kabar semua teman-teman semua? Selamat datang di podcast episode ke-6 kali ini. Perkenalkan dulu nih, dengan siapa nih kali ini? Mas siapa sih? Perkenalkan, nama saya Harma. Iya, elah. Ya, selamat datang teman-teman ya. Dengan saya Mas Rizan. Kali ini kita akan membahas apa itu sih sabar ya. Nah, menurut Mas Arma ini ya, sabar itu gimana sih dikatakan sabar itu, Mas Arma? Menurut saya sabar itu seperti menahan emosi atau keinginan kita dalam berbuat sesuatu pada saat situasi yang tidak enak bagi kita. Menurut Mas Rizan gimana? Iya. Kalau menurut saya ya Mas Arma, jadi kayak sabar itu adalah suatu hal seperti kita menahan diri, bener gak? Menahan diri dari entah kesulitan, cobaan, baik hujan yang kita jalanin dong, yang kita hadapi gitu ya. Jadi kayak menahan diri itu. Nah tapi sabar itu juga Mas Arma salah satu dikatakan sebagai pengendalian diri dong, bener. Jadi kita kayak mengendalikan diri kita, mengendalikan dari emosi kita supaya menjadi lebih baik gitu. Artinya pengendalian diri itu sama juga mengelola emosi dong. Nah gitu. Nah kalau dari Mas Arma sendiri nih, salah satu contoh hal kecil yang ditemui di lingkungan sekitar atau mungkin lingkungan keluarga lah, apa sih contoh dari soal sabar itu? Sabar itu mungkin mengantri. Mengantri apa? Dalam hal membeli barang di toko, atau bergiliran pada saat kamar mandi. Ya iya. Oke, nah berarti tapi kalau menurut aku ya Mas Arma, jadi salah satu contoh yang kecil paling sederhana itu misalnya kayak kita lapar. Kita lapar terus kita menunggu orang tua masak. Itu kan salah satu hal sabar, bener ya, sabar. Atau seperti yang tadi dibilang oleh Mas Arma, kita mandi nunggu giliran. Udah lama banget nih kalau badan gerak. Nah, gitu kan. Betul sekali. Nah, jadi teman-teman, jadi sabar itu merupakan salah satu hal yang benar-benar sulit ya, teman-teman ya. Benar-benar sulit sekali untuk kita lakukan karena gimana sih menurut Mas Arma ini sabar itu rasanya gimana? Rasanya tuh maksudnya rasanya gimana? Ya, kayak maksud saya itu Mas Arma jadi kayak pahit. Awalnya kan pahit bener, rasanya pahit gak? Betul. Tapi akhirnya pasti manis gak? Manis. Iya, nah. Betul sekali. Ya, jadi kalau menurut dari Mas Arma ini ya, penyebabnya apa sih orang itu nggak sabaran, atau mungkin kenapa orang itu susah untuk menjadi orang sabar menurut Mas Arma ini? Menurut versi Mas Arma aja deh, yang pengalaman pribadi mungkin bisa jelasin ke kita semua kali ini. Ya mungkin karena apa ya? Ya karena kalau menurut aku dulu deh. Kalau menurut aku itu misalnya kayak kita nih kayak kita muda, emosional, otomatis kan sabar dong, bener gak? Terus kita gelisah, kan sabar. Misalnya kayak kita nih nungguin temen nih, nunggu di suatu tempat, kita gelisah, ngecek gini, overthinking, berpikir berlebihan, itu sabar kan namanya? Sabar. Ya kalau lo kenapa sabar lah? Gimana gak jelas banget? Gimana nih Mas Arma? Aduh, biasa permisah Mas Arma ini otaknya memikirkan wanita mulu ya. Nah tapi kalau menurut aku teman-teman, orang sabaran itu udah pasti ketahuan banget ya, dia tuh kayak mudah marah, terus pengen duluan mulu, terus pengen apa, keinginannya tuh terpenuhi gitu. Namanya orang sabar itu pasti segala sesuatu hal tuh pasti pengen keinginan tuh terpenuhi gitu. Makanya orang tuh gak sabaran. Nah kalau menurut dari Mas Arman nih, gue tanya lagi deh. Mungkin solusi apa sih ya, mungkin kita bahas ke solusi langsung. Atau mungkin gini deh, pengalaman kisah nyata apa yang terjadi di Mas Arman ini nih? Entah mungkin wanita atau apa, bisa jelasin ke kita semua. Lebih ke teman mungkin. Nah, gimana? Jadi contoh gimana, bisa ceritain dong. Sederhana, bisa si A siapa, coba jelasin secara sederhana. Aduh. Kenapa emang? Tidak apa-apa. Iya, emang kenapa sih? Coba Mas Arman jelasin dulu. Contoh yang pernah saya alami, sabar dalam menghadapi sifat teman ya. Jadi seperti apa? Coba. Nggak apa-apa, kita di sini sambil untuk pengalaman aja. Coba gimana? Misalnya contoh si B, dia ini punya sifat yang sombong, arogan, dan suka merugikan orang lain. Terus tapi dia merasa dirinya itu tidak dirugikan. Tidak dirugikan. Dia merasa jadi merasa dia yang paling diuntungkan. Dia tidak merugikan orang yang dia rugikan. Jadi dia merasa dia tuh dia baik-baik aja, misalnya kayak dia kayak ke kamu nih. Pasti ngerasa dia kayak baik-baik aja, kamu padahal kamu sebenarnya sakit hati gitu. Iya, betul sekali. Gitu ya. Jadi menurut aku juga ya teman-teman ya. Jadi kayak sabar itu, namanya sabar ya, pengalaman pasti kan adalah pahit manisnya, pasti ada kan, bener. Pasti ada. Tapi namanya sabar, intinya sabar satu kata itu menurut Mas Arma ini pahit gak sih? Pahit banget kan namanya.
Kenapa? Pahit banget gak sih rasanya? Kayak kita perjuangan nih, kayak sekarang kita berjuang membangun tim kita ini, komunitas kita ini, menurut Mas Arman ini pahit banget gak sih ujiannya? Pahit Pahit sekali. banget. Ya kalau dijelasin dengan kata-kata gimana? Sakit hati gak sebentar? Kalau kita ngomong sabar banget gitu. Selama kita yakin hasilnya bakal manis, ya tidak akan. Iya, elah. Oh. Terus Ya, kalau menurut Mas Arma ini ya mungkin di Indonesia ini apa sih hal nyata yang mungkin berkaitan dengan kenapa sih orang tuh nggak sabar gitu? Kisah nyata aja di orang Indonesia, atau mungkin lihat di film apa yang film berhubungan dengan film-film Indonesia gitu. Kenapa? Orang yang sabaran, astagfirullah. Gimana? Maksudnya orang kesabaran? Maksudnya di Indonesia ini ada gak sih kisah nyata yang memang yang merupakan budaya dari Indonesia bahwa orang Indonesia tuh kagak sabar? Atau seperti yang dibilang oleh Mas Arma tadi, yang Indonesia itu sepertinya susah untuk mengantri. Ya. Nah kalau kenapa rasanya gimana? Mungkin itu tergantung dari pribadi kita masing-masing ya. Ada sekelompok orang yang emang tidak sabar dan ada orang yang memang sabaran. Oh, tapi jadi Mungkin dari orang-orang yang tidak sabar itu mungkin memang sudah terbiasa buru-buru, atau mungkin emang ada kepentingan yang betul-betul penting. Oh, nah kalau menurut dari Mas Arma pribadi nih ya, solusi apa sih yang mungkin bisa dikatakan untuk kepada teman-teman ini, bagaimana sih cara mengatasi hari kita tuh bisa menjadi orang lebih sabar? Lebih sabar. Versi Mas Arma aja gimana? Entah banyak berdoa atau gimana coba? Cukup berpikir dulu sih sebelum melakukan. Oh, jadi berpikir sebelum bertindak. Ya, berpikir tentang bertindak. Terus apa lagi? Karena apa? Karena jika kita tidak sabar, maka hasilnya mungkin akan jauh lebih buruk. Oh, jadi tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi, gitu ya, paham. Oke. Nah, kalau menurut Mas Arma juga deh nih, apa sih mungkin kata-kata bijak atau mungkin saran buat teman-teman dong yang sebelum menjadi orang yang lebih sabar gimana sih? Coba sampaikan ke teman-teman dong. Sampaikan teman-teman kata-kata bijak. Gimana? Atau mungkin saya dulu nih. Ya, boleh Mas Rizal, silakan. Kalau menurut aku sih, intinya teman-teman tuh harus lebih banyak, pertama kita ke Tuhan dulu ya, bener ya, ke Tuhan. Ya, betul kita sekali. juga banyak berdoa. Nah, kita tuh agar bisa meningkatkan rasa sabar kita itu yaitu dengan cara kita berdoa, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Karena gini nih, menurut Mas Arma ini ya, menurut Mas Arma ada waktunya nggak sih manusia itu tak seorang pun manusia membantu kita? Bener gak? Jadi intinya itu ada waktunya di mana tak seorang pun manusia yang bisa membantu kita, dan intinya kita harus berjuang sendiri, ada gak waktunya? Ada. Nah, menurut Mas Arma ini pas kapan momen-momennya? Momen-momen di saat kita ingin contoh nih. Iya, contoh dong, ya. Mas Arma. Ya, kita memulai usaha dan usaha itu dari nol. Nah, pasti kan teman-teman kita tuh pada nggak mau dong, nggak percaya, pasti meremehkan ya, betul. Nah, di situ pasti kita yang akan harus berusaha di sendiri untuk membangunnya. Jadi teman-teman, namanya sabar itu kan pahit manis. Itu merupakan salah satu ujian dong, bener gak? Terus itu juga salah satu cara mengendalikan diri kita dong. Karena namanya orang sabaran gimana sih? Menurut bayangan aja dari Mas Arman, orang sabaran gimana sih gambarnya? Pasti kan mudah marah, mudah emosional. Ya kan? Iya, makanya susah kalau sabar, gampang kepancing, apalagi kalau misalnya ngemancing hal yang negatif pasti kepancing kan? Iya, makanya sabar. Iya, apalagi dihadapi ujian nih, misalnya kayak kita kasih ujian dikit sama Tuhan, pasti harus mengeluh. Bener gak? Mudah mengeluh kan? Iya, gitu. Betul sekali. Nah, makanya sabar itu banyak hal teman-teman. Cara meningkatkan rasa sabar ya, kalau menurut aku pribadi itu yang aku bilang tadi, ke Tuhan. Terus kalau memang bisa ke manusia, kita bisa manusia lah gitu. Kita berbagi cerita juga, kita butuh kesabaran. Karena kesabaran itu bagaimanapun itu dari diri sendiri dong gitu. Karena yang ngerasain diri kita dong, bukan orang lain, betul nggak? Nah, jadi kesabaran itu juga merupakan salah satu hal yang menurutku salah satu kunci kesuksesan dalam hidup ini. Karena jujur juga perlu, tapi sabar juga perlu gitu. Gitu. Nah, tapi kalau dari Mas Arma ini ya apa? Salah satu hal yang mungkin bisa membuat kita menjadi lebih sabar apa sih? Mungkin lebih sabar Bang, sampai kita tuh merasakan bahwa sabar itu merupakan perjuangan yang perlu kita raih gitu. Bagaimana? Maksudnya pertanyaan Mas Rizal bagaimana? Jadi maksud aku tuh ya Mas Arma. Nah, sabar. Nah, sabar kan merupakan salah satu ujian dong, ujian sifat. Nah, kalau menurut dari Mas Arma ini, apa sih salah satu hal yang benar-benar bisa membuat kita tuh benar-benar menjadi orang lebih sabar lagi gitu? Suatu hal. Ya seperti yang Mas Rizal bilang tadi. Yang mana? Tetap kita pada Tuhan. Oh, jadi menurut Mas Arma ini secara singkat padat ya. Jadi jauh nggak jauh kita harus ke Tuhan kita sendiri gitu. Kita berdoa gitu ya kan? Ya gitu. Ya udah nggak apa-apa sih ya. Mungkin menurut aku juga menurut apa ya?
Kalau buat aku nasihat buat teman-teman nih, pokoknya sedih orang sabar. Namanya manusia itu, bener nggak? Namanya manusia terkadang ada dua muka, bener dong. Betul. Jadi menurut dua mukanya definisi dari Mas Arma gimana dua muka tuh? Dua muka. Heeh. Di depan begini, di belakang begitu. Begitu begini ini bukan bagus tuh gimana? Coba. Gimana maksudnya nih? Ini Mas Arma ini kayak belum terbiasa mungkin teman-teman Ini enggak apa-apa. dua muka berkaitan dengan sabar. Enggak dua muka dalam kehidupan nyata dong. Ada manusia yang berdua muka, berdua Oh. topeng gitu loh. Berarti sifat. Astagfirullah. Jadi dua topeng Oh, ini. bermuka dua. Iya di depan baik, Iya. di belakang buruk Iya. gitu. Jadi kayak bisa di depan nih kayak baik-baik sama kita. Ternyata di belakang kita digibahin. Oh, ya begitu. Ada gak temen kayak gitu? Ya, saya nggak tahu Nggak sih. tahu. Nggak tahu, tapi pasti ada. Pasti Hmm. ada. Pokoknya kalau buat aku pribadi ya intinya teman-teman tuh harus banyak benar-benar bersabar gitu. Karena apapun itu sabar. Manusia itu pasti ada cobaannya masing-masing, cobaannya ujiannya masing-masing. Tapi yang penting bagaimana kita menyelesaikannya dengan cara kita sendiri gitu. Kita harus belajar untuk mengandalkan diri kita sendiri gitu. Nah, kalau Mas Arma mungkin mau nambahkan nasihat lagi untuk kedepannya, untuk seperti apa kedepannya biar bisa lebih teman-teman di rumah menjadi orang lebih sabar gitu, termasuk Mas Arma sendiri. Menurut saya Iya, buat versi cukup. Ya udah, mungkin udah aja lagi Kak Korek. Mungkin itu aja bisa kita sampaikan teman-teman sederhana di podcast yang sederhana ini, semoga bermanfaat ya teman-teman, bisa mengambil hikmahnya. Intinya teman-teman harus menjadi orang yang lebih sabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan belajar untuk menerima segala cobaan, ujian yang ada dalam hidup ini. Ingat ya, sabar itu merupakan bentuk pengendalian diri dari diri kita sendiri agar jiwa kita menjadi kokoh dan mampu menghadapi tantangan apapun gitu. Intinya kita harus berada di sinergi yang positif, energi yang positif, selalu bisa membuat diri kita menjadi lebih baik di lingkungan yang positif juga. Nah, mungkin mau nambah lagi untuk kita akhiri video ini. Mas Titan cukup panjang. Iya. Sepertinya Mas Arma ini belum terbiasa di dalam kamera, nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar teman-teman ya. Jadi kita di sini bukan sosok pintar teman-teman, kita sini saling berbagi ilmu, bener dong? Betul. Iya. Mungkin itu jadi elah. Mungkin itu aja bisa kita akhiri teman-teman. Makasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe, Like, komen, oke. Meraih kreatif berkarya dengan cerdas. tanpa batas. Iya. Bye.